ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa akhir tahun 1441 Hijriah, sekaligus nanti sambutan ya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrullah, karena berhubung Ibu Kepala Mandori Jakarta saat ini sedang masih melaksanakan rapat koordinasi. Kepada Bapak Nasrullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi ahil barat kiram amma ba'du. Ya, orang yang pegang kameranya nyalain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Bunda Dr. Andah Hajah Ida Susilawati MM. Yang kami hormati segenap wakil Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ke-mute kayaknya dah. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama melalui Zoom ini dalam rangka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan berakhirnya tahun 1441 Hijriah dan menuju kepada tahun baru 1442 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi satu titik tonggak awal kita untuk berbuat baik di tahun-tahun yang akan datang. Dan hadirnya kita ini akan dikatakan sebagai amal ibadah yang akan kita terima nanti balasan dan ganjarannya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita semua yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasul, kita semua akan diakui sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu serta siswa-siswi sekalian yang berbahagia, tadi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara yaitu Anida Pramesti Indraningsih,
bahwa Bapak dia mendapat amanah untuk mewakili Kepala Madrasah Aliyah Negeri dalam rangka kegiatan menyambut dan melepas tahun baru 1441 menuju 1442 Hijriah. Yang pertama, bahwa sebagai akhir tahun kita merefleksikan diri kita selama 1 tahun yang sudah kita laksanakan itu, kita bermuhasabah selama 1 tahun yang kita lakukan itu, apakah perbuatan yang kita lakukan itu banyak mengandung kebaikan atau keburukan. Nah, kalau memang perbuatan baik kita selama 1 tahun itu banyak mengandung banyak perbuatan yang baik yang kita lakukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan baik kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perbuatan kita selama 1 tahun itu banyak diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang mengandung maksiat, mengandung dosa, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tahun baru sebagai refleksi kita, muhasabah diri kita terhadap perbuatan yang kita lakukan. Itu pesan dari Kepala Madrasah. Yang kedua, dalam menyambut tahun baru Hijriah ini juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua itu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat menatap tahun baru yang akan datang dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Nah, setelah kita bermuhasabah, tadi kita melihat diri kita, apakah perbuatan baik itu banyak kita lakukan, maka pada tahun baru yang akan datang itu harus kita lakukan dan kita tingkatkan. Ya. Nah, dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau juga mengucapkan terima kasih karena dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan menatap tahun baru ke depan, meninggalkan tahun baru yang ke belakang, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tidak hanya merayakan tahun baru Masehi saja, tapi juga tahun baru Islam. Ya, nah, alhamdulillah sekarang ini itu umat Islam sudah banyak yang meramaikan tahun baru Islam. Kalau tahun 2000 ke belakang itu hanya tahun baru Masehi saja. Tapi tahun 2000 ke belakang kemarin itu alhamdulillah sudah ramai dengan setiap kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Jadi pesan beliau yang ketiga adalah alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan tahun baru Islam ini dengan diawali dengan pembacaan Al-Quran tadi, nanti diawali lagi dilanjutkan dengan pembacaan akhir tahun dan awal tahun. Dan yang keempat, kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga minta doa dari kita semua agar beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, keluarga besarnya dan semua keluarga besar MAN 22 Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, agar kita semua dapat menunaikan, melaksanakan berbagai kewajiban kita, berbagai aktivitas kita yang positif dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan landasan ikhlas. Ya, mungkin itu saja pesan beliau yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat pahami, terutama tadi yang kedua, bahwa kita awali tahun baru ini dengan aktivitas yang lebih baik lagi dibanding dengan tahun 1441 Hijriah yang lalu. Nah, demikian amanat dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, itu Ibu dan Dr. Haja Ida Susilawati MM. Selanjutnya
kita bacakan doa akhir tahun. Sebelumnya, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Di mana pembacaan surat Fatihah ini kita kirimkan hadiahnya kepada orang-orang yang telah berjasa dalam aktivitas MAN 22 Jakarta guna mencerdaskan anak bangsa. Yang pertama, kita kirimkan pahalanya kepada Bapak Subur bin Fulan. Yang kedua, Bapak Makarau bin Haji Mahmud. Dan yang ketiga, Ibu Suminah binti Poncokaryo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah mereka, diampuni segala dan kesalahan mereka, dilapangkan dan luas kuburnya, dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fadilah pembacaan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu dari guru kita, teman kita yang saat ini masih menderita sakit, terutama Ibu Habibah Al-Haddad, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Ya, doa awal akhir tahun kita baca selama 3 kali. Ya. Saya baca dengan menggunakan domir mutakalim wahdah. Berarti ini semua nanti kita baca juga ya. Semuanya mengikuti agar semuanya apa yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu lam tansahu wa halimta alayya ada qudratika ala uqubati da'awtani la tuqubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni taghfiruka wa aghfirli wa ma amiltu fiha ma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba was'alukallahumma ya karim ya zal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai
Ya Karim. Ya Karim. Karim. Sallallahu Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala alihi wa sahbihi sahbihi sallam. wasallam Wa sallallahu wa sallallahu ala Sayyidina ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallam. Wassalam. Allahumma Allahumma ma amiltu ma'amiltu fi hazihi sanati imma nahaitani anhu falam atub minhu falam tardahu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati da'autani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli kama amiltu fiha amma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fas'aluka Allahumma ya Karim ya Karim ya Zal Jalali wal Ikram ikram anta taqabbalahu minni wala taqta' rajai minka ya Karim Allahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma
Allahumma amiltu fi hadhihi sanati amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu mimma nahaytani anhu falam atub minhu falam atub minhu walam tardahu walam tardahu walam tansahu walam tansahu wahalimta alayya alayya ba'da qudratika qudratika ala uqubati ala uqubati wad'autani wa ta'awtani ila taubati minhu minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka aghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu awa'adtani alaihi thawaba as'aluka Allahumma ya karim azal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta' rajahi minka ya karim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembacaan doa akhir tahun yang intinya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kita yang kita telah lakukan selama 1 tahun. Kalau dalam perbuatan kita 1 tahun itu banyak perbuatan yang kita lakukan itu mengandung maksiat dan kita belum sempat bertobat, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan selama 1 tahun mengandung kebaikan, kita minta agar Allah menerima semua perbuatan-perbuatan baik kita tersebut. Kiranya itu yang kita baca, yang kita minta dari doa akhir tahun. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Jelas. Tadi bisa kan? Baik, terima kasih pada
Pak Ustadz Nasrullah, Sarjana Agama. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh Elsi tentang memaknai hijrah sebagai momentum perubahan yang lebih baik. Kepada Ustadz Soleh, dipersilakan. Start di unmute dulu. Start, suaranya belum kedengeran. Belum. Chatnya berarti rusak kayaknya nih. Ya, itu udah kedengeran baru. Nah, ya udah nggak usah pakai itu aja, Pak. Ya, kalau nggak pakai headset sekampung kedengeran di sini, Bu. Iya. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MAN 22 Jakarta, Dr. Anda Hajah Ida Susilawati MM. Yang terhormat, yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah MAN 22 Jakarta, yang tidak bisa disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Kemudian Dewan Guru beserta karyawan yang saya hormati, dan anak-anak atau adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak dikasih waktu 2 jam nih. Waduh. Nah, 2 jam ya? 2 jam. 2 jam berarti sampai jam berapa? Setengah 7, setengah 8, setengah 9 ya? Serius? Ya? Udah lama, Pak. 2 jam. Maghrib, maghrib. Oh iya, maghrib ya? Iya. Isya skip, Isya. Langsung baca doa lagi ya? Iklan dulu, Pak. Kemarin 2 jam, ternyata 26 menit. Iya, 26 menit insya Allah sebelum Alhamdulillah. selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa kita hijrah dari kebatilan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, saya lebih ke anak-anak saja Bu ya. Karena kalau Bapak Ibu guru kan sudah pada mahir semuanya. Nah, ini untuk anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah hijrah. Hijrah ini dikatakan sebagai kata yang memiliki makna yang sangat luas. Dari kata hajara yuhajiru itu hijrah. Hijrah itu apa sih makna dari hijrah ketika zaman Rasulullah SAW? Hijrah di zaman Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah banyak dicaci maki, tatkala Rasulullah banyak diancam untuk dibunuh, tatkala Rasulullah SAW banyak dihina dan lain sebagainya. Tatkala kita masuk ke zaman Rasulullah SAW, makna hijrah di sini adalah hajara minal zulumati ilan nur. Kita hijrah dari zulumat, dari zaman yang gelap bukan nggak adanya lampu, tapi gelap hati orang-orang, gelap juga pemikiran orang-orang, gelap dengan agama yang Allah turunkan di muka bumi ini, menuju
zaman yang ilan nur, yang cahayanya terang benderang. Orang-orang dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang, dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dipenuhi dengan cahaya apa lagi selain Al-Quran? Cahaya di mana kita merasakan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna hijrah zaman dahulu. Kalau sekarang makna hijrah seperti apa, anak-anak sekalian? Hijrah dalam arti status sosial, misalkan. Yang tadinya belum menikah, status sosialnya tiba-tiba hijrah menjadi statusnya sudah menikah. Ya, anak-anak begitu ya? Nah, yang Kalau sudah menikah, hijrahnya kemana? selamat, silakan. Kenapa, Bu? Ya, jadi hijrah dari status sosial. Kemudian ada lagi untuk anak-anak, hijrah dari kemalasan. Nah, ini juga dikatakan sebagai hijrah. Hijrah dari kemalasan menuju hijrah menjadi orang yang sangat rajin. Yang awalnya mungkin di tahun 1441 ini kita malas menghafal, kita malas belajar. Ketika sudah masuk di Zoom ataupun di e-learning dan lain sebagainya, kita bermalas-malasan, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu semuanya, kita masuk ke ranah hijrah untuk memperbaiki diri kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hijrah yang tadinya kita acuh terhadap orang tua, kita tidak memikirkan orang tua, saat ini kita hijrah supaya menjadi pribadi yang baik, memikirkan orang tua kita, menolong sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Orang siapa saja tadi yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Yang ketiga, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad. Di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka mereka ini ulaika yarjuna, mereka ini disebut orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjadi tujuan kita. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang beriman atau tidak? Arti beriman di sini kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita hindari. Itu makna daripada beriman. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan juga rukun iman yang kita percaya ini termasuk orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah itu seperti apa? Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah. Anak-anak sekalian, yang kalian lakukan saat ini, yang kalian praktekkan saat ini, ketika kalian belajar, ketika kalian berangkat ke sekolah, ketika kalian membuka buku pelajaran kalian, ketika kalian menghafal Al-Quran kalian, itu dikatakan kalian berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tatkala kalian melaksanakan hijrah, tatkala kalian berjihad di jalan Allah, jihad dalam makna kita belajar, menuntut ilmu, menuju ridhonya Allah, maka itu disebut jihad juga. Hijrah juga menjadi pribadi yang lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang tersebut dikatakan orang-orang yang menginginkan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketika dalam hijrah ini, Bapak coba terangkan ada sepenggal kisah dari Rasulullah SAW berkaitan dengan bulan Muharram ini. Rasulullah SAW bertemu dengan salah seorang Yahudi. Ketika bertemu itulah Rasulullah SAW langsung menyapa orang Yahudi tersebut. Hei orang Yahudi, apa yang kamu lakukan pada hari ini? Kata Rasulullah SAW. Orang Yahudi mengatakan, oh hari ini kami melakukan hal yang sangat mulia. Karena hari ini hari yang agung. Hari ini hari yang mulia. Terus Rasulullah berkata lagi, apa yang kamu lakukan? Kata orang Yahudi, kami berpuasa pada hari ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari ini telah menyelamatkan Nabi Musa dan juga pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Nah,
Makanya orang Yahudi istilahnya menyelenggarakan atau memperingati hari tersebut pada 10 Muharram itu dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena kenapa? Nabi Musa dan juga pengikutnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran orang-orang Fir'aun. Kata Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kamilah yang lebih berhak kepada Nabi Musa, bukan kalian. Nah, dari penggalan cerita ini anak-anak sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW juga menyarankan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Cuma kata Rasulullah apa? Rasulullah SAW mengatakan, sumu, berpuasalah yauma Asyura. Berpuasalah kalian pada hari Asyura. Asyura itu disebut Asyura ya Asyara. Asyara itu dalam bahasa Arab artinya adalah 10. Artinya 10 ketika bulan Muharram. Kita diperintahkan untuk puasa. Orang Yahudi berpuasa juga di tanggal 10 Muharram. Kita juga oleh Rasulullah disarankan untuk berpuasa sunnah. Tetapi kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, wa khaliful yahud, dan khaliful artinya bedakanlah antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW. Apa yang membedakannya? Kalau orang Yahudi hanya 1 hari saja di tanggal 10 Muharram. Kalau orang Islam, kata Rasulullah, wa khaliful yahud, dan kita membedakan puasa kita dengan orang Yahudi adalah sumu yaumahu. Kata Rasulullah SAW seperti itu dikatakan, kita diperintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, juga sumu dan berpuasalah yauman, 1 hari qablahu, sebelum tanggal 10, berarti tanggal berapa? 9. Dan juga yauman ba'dahu, dan 1 hari setelah tanggal 10, berarti tanggal berapa? 11. Artinya kita dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Tujuannya apa? Untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Seperti itu. Makanya kita disarankan untuk berpuasa nanti tanggal 10, 9, 10, dan juga 11. Baik. Memaknai kata hijrah ini juga ada sebuah kisah. Ada 2 kisah. Kalau seandainya waktunya cukup, kita akan terangkan 2 kisah ini, 2 cerita ini. Kalau misalkan tidak cukup 1 kisah saja. Cerita tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Ini yang pertama yang akan Bapak terangkan. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, anak-anak sekalian, hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Taif. Kalian kalau pernah ke kota Taif ini adalah kota di mana dulunya adalah terdapat banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan agama Islam. Banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kenapa Rasulullah SAW pergi ke kota Taif atau disebut juga desa Taif? Karena ketika itu Rasulullah mengalami asyadul huzn, sedih yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Kenapa sih Rasulullah bisa sedih? Bukankah Rasulullah sudah dijanjikan masuk surga? Kenapa pada saat itu Rasulullah diberikan kesedihan yang luar biasa? Apa sebab sedihnya? Sehingga Rasulullah di tahun tersebut dikatakan Amul Huzni. Yang menyebabkan Rasulullah sedih ketika itu adalah yang pertama, wafatnya istri Rasulullah SAW, siapa? Khadijah. Kemudian jelang 2 bulan setelah itu paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Abu Thalib, juga wafat. Artinya di tahun yang sama kedua orang yang sangat dicintai, sangat disayangi oleh Rasulullah SAW ketika itu wafat dalam tahun yang sama, maka disebut Amul Huzni. Oleh karena itu
Rasulullah SAW untuk menghindari kesedihan yang berlarut-larut, Rasulullah SAW hijrah. Kemana? Ke kota Taif, anak-anak. Ada yang pernah ke Taif? Anak-anak? Ada yang pernah ke Taif? Yang sudah pernah umroh ataupun haji? Biasanya ada city tour ke Taif. Ada? Belum. Belum ya. Kalau yang sudah ada, insya Allah kembali lagi ke kota Taif. Yang belum, kita doakan di waktu yang mustajab ini kita bisa berangkat ke kota Mekah, Madinah, dan juga plus ke kota Taif. Karena di Saudi Arabia tidak hanya ada kota Madinah dan Mekah. Kalau kita ke Saudi Arabia, selain dari kota Madinah dan Mekah, juga ada kota Taif yang di situ ada Ibnu Abbas yang dimakamkan di sana. Juga ada tempat 80 kilo dari Madinah, yaitu Madain Soleh, tempat di mana umatnya Nabi Soleh diazab di sana karena mereka membuat sebuah memahat gunung-gunung yang gunung besar sekali, dipahat seperti layaknya apa itu yang di Yordan, Petra. Nah, seperti Petra, sama seperti Petra. Makanya di situ di dalam sejarah dikatakan Madain Soleh bagian daripada Petra. Kembali lagi ke hijrahnya Rasulullah SAW di Taif. Untuk menghindari kesedihan yang luar biasa anak-anak, makanya Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Hijrahnya ke Taif ini, jalannya ke Taif ini bukan jalan kita dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, ke Jakarta Barat, ke Jakarta Utara, ataupun ke Tangerang. Tidak seperti itu. Datar semua tidak. Tapi yang namanya ke Taif, kita harus melewati yang namanya pegunungan, naik gunung Rasulullah SAW ke atas. Naik gunung. Kalau perjalanan dari Mekah itu kurang lebih 1 jam, kalau nggak 1,5 jam sampai ke gunung. Jadi sesampainya di Taif, Rasulullah SAW, masuklah Rasulullah SAW ke dalam sebuah desa atau sebuah kota. Ketika masuk ke dalam desa tersebut, desa Taif itu atau kota Taif yang memiliki pintu yang dibuka hanya satu saja. Yang pintu dibuka hanya satu. Rasulullah masuklah ke dalam kota Taif tersebut. Meliplah Rasulullah SAW ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bangunan-bangunan. Kok tidak ada orang sama sekali? Tidak ada satupun orang yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, utusan Allah, yang kalau kita mendengar namanya saja, kita akan bergetar hatinya. Apalagi kalau bertemu selalu akan meneteskan air mata. Tapi tatkala itu Rasulullah SAW datang ke Taif, tidak disambut sama sekali, tidak diberikan sambutan, yang ada malah pintu masuk, tempat keluar masuknya Rasulullah SAW dari kota Taif, itu ditutup oleh para pemuda. Apa yang akan dilakukan Rasulullah di Taif? Hanya satu, Rasulullah akan menyampaikan. Apa itu? Rasulullah hanya menyampaikan kalimat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja kalimat yang ringan untuk kita baca, tetapi dalam maknanya. Tetapi ketika Rasulullah tidak ada satu orang pun, Taif akhirnya berbisik-bisik. Apa yang mereka bisikan? Yang mereka bisikan adalah, gimana kalau kita bunuh itu Muhammad? Kata salah satu petinggi Taif. Tapi kata temannya, jangan kita bunuh Muhammad. Kalau kita bunuh Muhammad, nanti kaum Quraisy akan menyerang kita, membunuh balik kita. Terus apa yang akan kita lakukan? Supaya Muhammad ini jera, tidak berani lagi untuk menyampaikan 2 kalimat syahadat itu. Akhirnya musyawarahlah kedua tokoh daripada kota Taif ini, diambil keputusan tutup semua pintu masuk dan keluar kota Taif, dan ketika sudah ditutup, ketika Rasulullah hendak keluar, hanya dibuka satu pintu saja, dengan di kanan kiri pintu itu sudah terdapat banyak sekali pemuda dan pemudi atau penduduk-penduduk kota Taif. Apa yang hendak dilakukannya? Rasulullah SAW berkata, wahai kaum Taif, wahai orang-orang yang di Taif, kalau kalian tidak mau menerima dakwahku, maka izinkan aku pulang, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, seorang Rasul meminta kepada orang-orang yang tidak mengerti agama Islam untuk keluar
dari kota Taif karena mereka tidak menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kata petinggi Quraisy, kata petinggi Taif seperti apa? Kata petingginya mereka bilang, Muhammad, kalau kamu ingin keluar, keluar lewat pintu sana. Kalian kalau lihat pintu sana itu sudah terdapat banyak sekali pemuda-pemudi yang sudah siap untuk menghantam Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, baiklah, saya akan keluar dari Taif ini. Ketika hendak keluar dari kota Taif, pelan-pelan Rasulullah SAW mendatangi, menghampiri pintu keluar tersebut. Belum sampai belum sampai ke pintu keluarnya, Rasulullah SAW sudah dihadapkan dengan dua orang pemuda yang besar di kanan kiri Rasulullah, dan dihantamnya Rasulullah dari kanan, dihantamnya pipi Rasulullah dari kanan, dihantamnya pipi Rasulullah dari kiri, terus sampai menuju pintu keluar, sampai akhirnya Rasulullah SAW terjatuhlah, darahnya menetes di kota Taif, mukanya hancur sehancur-hancurnya karena dipukul oleh orang-orang yang di Taif. Apa yang dilakukan? Bagaimana malaikat yang melihat ketika itu? Bagaimana Allah yang melihat ketika itu? Rasulullah, seorang yang sangat amat dicintai oleh Allah, ternyata dipukuli habis-habisan sampai tersungkur mukanya, sampai terjatuh darahnya Rasulullah SAW, sampai mukanya hancur karena dipukuli oleh orang-orang Taif. Sampailah Rasulullah SAW ke pintu keluar Taif dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Duduklah Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Ada yang mengatakan pohon kurma, ada riwayat yang mengatakan itu pohon anggur. Seketika Rasulullah SAW dengan menahan rasa sakit di badannya, Rasulullah melihat kota Taif, melihat pintu masuk keluar Taif. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang dengan sangat marahnya karena melihat Rasulullah SAW dihancurkan habis-habisan saat itu. Malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, sesungguhnya Allah tahu apa yang diperbuat oleh mereka terhadapmu. Aku datang ke sini untuk memberikan bantuan kepadamu. Kalau engkau menyuruhku untuk mengangkat gunung itu, aku akan angkat gunung itu dan aku akan hancurkan kota Taif ini dengan hempasan gunung yang aku angkat tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, Ya Jibril, la ya Jibril. Kata Rasulullah, jangan ya Jibril, jangan. Ketika Rasulullah mengatakan jangan, itulah Rasulullah dengan hati yang sangat-sangat terbuka, dengan hati yang sangat-sangat tidak ada dendam di dalamnya, dengan hati yang sangat ingin menjadikan orang-orang itu menjadi orang-orang yang ahli tauhid, sehingga Rasulullah saat itu tidak ada kemarahan, tidak ada dendam dalam diri Rasulullah, yang ada hanyalah doa yang Rasulullah SAW panjatkan. Apa yang didoakan oleh Rasulullah? Rasulullah mendoakan mengangkat tangannya mengarah kiblat. Rasulullah mengatakan, Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, kepada umatku ini yang ada di Taif. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ini tidak tahu apa-apa. Seandainya mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak mempercayai Rasulnya, mungkin anak cucu mereka, kalau misalkan anak cucu mereka pun tidak ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mungkin cicitnya mereka. Dari doa Rasulullah itu pun akhirnya Bapak Ibu dan anak-anak tahu, kota Taif yang tadinya kota yang jauh daripada kota yang penuh dengan cahaya, saat ini ketika Rasulullah tidak dendam dengan apa yang dilakukan orang-orang Taif, Rasulullah mendoakan dan doanya terkabul anak-anak. Doanya terkabul. Sehingga yang terjadi saat itu adalah sampai saat ini kota yang dulunya penuh dengan kebatilan, kemusyrikan, setelah Rasulullah doakan, kota tersebut menjadi kota pencetak para penghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Sampai detik ini. Tatkala datang musim panas, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa di sana, di Mekah, Madinah, atau di Saudi, ketika datang musim panas,
kita diberikan tiket untuk pulang ke negara masing-masing gratis sebagai mahasiswa. Ada yang tidak mengambil tiketnya tersebut, mereka malah mengambil kesempatan untuk mengambil sanad di kota Taif, menghafal Al-Quran di kota Taif. Dalam waktu 3 bulan mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Artinya, tempat yang dulu penuh dengan kebatilan, kesyirikan, akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW dengan tulus dan ikhlas, maka akhirnya mereka pun hijrah dari kebatilan, kemusyrikan, menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang terjadi adalah siapapun yang ada di sana keluar dari Taif saat ini, mereka akan menjadi para penghafal Al-Quran. Dan itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Artinya, apa faedah yang bisa kita ambil saat ini? Ketika seseorang hendak melaksanakan yang namanya hijrah. Kata hijrah ini tidak semudah apa yang kita sampaikan. Hijrah ini terkadang berat karena hati kita belum bisa menerima, belum bisa terbiasa dengan hijrah ke dalam kebaikan. Makanya ketika kita memiliki hati yang tertutup, hati kita untuk hijrah, telinga kita tertutup untuk hijrah, mata kita masih tertutup untuk melihat yang namanya hijrah, maka satu hal yang bisa kalian lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan hidayah untuk menjadi orang yang bisa hijrah ke dalam kebaikan. Yang kedua, carilah teman yang bisa mengajak kita, mengajak siapapun terhindar atau bangkit dari yang namanya keterpurukan, bangkit yang namanya dari yang namanya kemalasan. Cari teman-teman yang soleh ataupun soleha. Cari orang-orang yang mereka terlihat taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Cari orang-orang seperti itu, niscaya kita akan bisa mengikuti jalannya mereka. Artinya, kalau kita bangkit dengan diri kita sendiri, itu agak susah. Tetapi kita butuh bantuan orang lain untuk membangkitkan diri kita, untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan belajar kita, untuk membangkitkan jiwa rajin kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tidak merubah dari sekarang, 10-20 tahun ke depan, kalian akan tetap sama seperti ini. Tidak akan menjadi orang. Akan menjadi orang, mungkin orang yang hanya pintar saja, tetapi akhlaknya kurang. Tetapi kalau kalian sadar dari sekarang menjadi orang pribadi yang baik, ingin hijrah dari saat ini, maka hijrahlah. Tatkala kalian hijrah saat ini, kalian berteman dengan orang-orang baik, maka 10-20 tahun ke depan akan terlihat hasilnya, manisnya keimanan yang kita peroleh. Dulu yang kita gali, sekarang kita rasakan manisnya iman yang kita dapatkan. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jakarta Barat ini banyak para sesepuh kiai-kiai kita yang mengadakan kajian dan lain sebagainya. Datangilah kajian-kajian mereka. Datangi pengajian-pengajian mereka. Kalau kalian belum paham apa sih apa yang dimaksud dengan kitab-kitab kuning ini, kitab gundul ini, hadirnya kalian ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Walaupun kalian tidak paham apa yang disampaikan, tapi lambat laun kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berada dalam majlis ilmu yang di dalamnya membahas ilmu yang masuk sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Waktunya tinggal 18 detik lagi untuk masuk maghrib. Bapak kira cukup sekian, kurang lebihnya, dan masih ada lagi sebenarnya hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah, tapi karena waktunya habis, kita sudahi dulu dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Taif. Lain waktu insya Allah kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datang dari Bapak, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kita banyak berdoa di waktu maghrib ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita terkabul semuanya di waktu sore yang mustajab ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maghrib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ambil alih sebentar. Anak-anak semua silakan absen di lininya masing-masing ya, di lininya saya diberikan oleh Bu Prames. Dan kita rehat untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti masuk lagi ke Zoom untuk kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sugiana Zain. Dan lagi, anak-anak absen ke link yang sudah disampaikan oleh Bu Prames. Kita rehat untuk menunaikan sholat maghrib dan kita lanjutkan nanti dengan pembacaan doa awal tahun yang akan dibaca oleh Al-Ustadz Dr. Andes Sugiana Zain. Baik, kita rehat sebentar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maghrib. Ini keluar dulu, Pak. Apa katanya? Nggak ada. Siap gua. Halo Pak Nas. Sini aku aja. Pak Nas. Nggak bisa ngomongnya, bukan ya ilah aja. Pak Nas masih ada nggak? Keluar Bu. Udah keluar. Pak Haji, sholat dulu apa gimana? Sholat dulu nanti lama lagi nggak nih? Ini udah pada keluar ya? Masih udah pada keluar. Tadi Pak Nas instruksinya suruh keluar dulu. Tadi kata iya. Ya udah sholat dulu aja nanti jam 6 lewat 10 ya kita mulai lagi ya. Tadi maaf Zoom-nya tiba-tiba keluar. Iya, iya. Ya udah nanti jam 6 lewat 10 kita bergabung lagi atau jam 6.15 lah. Ya Pak, nanti nggak usah dimatiin ini. Oke, selamat sholat maghrib dulu ya. Iya. Ya, kan tambah-tambahan. Habis itu perang-perangan, habis itu kan kalian, habis itu bagi-bagian ya. Satu ya. Ayo. Taruh.
Ya Allah. Satu kan lagi. Rokok. Ya, suara dia antarnya. Kecil sih. Mas suara kecil. Nih. Tuh, digedein. Tuh, bentar. Suara kecil banget. Suara kecil banget. Alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suaranya hilang nih Kak. ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل yang jawabnya paling banyak nanti akan dapat hadiah.
Nah, lebih happy GoFoodin aja. Mumpung ada food diskon. Banyak diskonnya loh. Bagaimana pemirsa? Meriah bukan? على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
حرمتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا Oke, baik. Sudah bergabung lagi semua. Baik, mohon diinformasikan Bapak Ibu Wali kelas kepada siswa binaannya agar bergabung kembali ke Zoom meeting. Kita akan melaksanakan pembacaan doa awal tahun 1442 Hijriah yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Haji Sugiana Zain. Pak Haji Sugiana sudah siap belum? Pak Haji? Ya, udah. Ya, oke, udah siap.
Ya. Enggak ada suaranya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai aja nih. Oke, baik. Selamat bergabung kepada Ibu Ida. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala MAN 22 Jakarta, Ida Susilawati MM. Ibu. Oke, baik. Mungkin sambil yang bergabung sudah ada 69 untuk siswa-siswa kelas 10, 11, dan 12. Mohon diinformasikan lagi ya di grup kelasnya agar semua siswa bisa bergabung di Zoom meeting kembali. Tadi yang sebelumnya alhamdulillah sebanyak 280 partisipan yang hadir di acara doa awal dan akhir tahun pada hari ini. Yang mudah-mudahan ini kita tunggu 5 menit ya Pak Haji Sugiana. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali tadi yang sebanyak 280 siswa dan guru karyawan MAN 22 Jakarta. Nggak kedengaran nih suaranya. Ya, Bun. Apa itu? Mes. Halo, Mes. Bun. Ya, ya. Halo. Mes. Pram. Halo, kok nggak kedengaran ya, Mes? Ya, Bun. Ya, Bun. Ya, Ibu. Ya, Bun. Ibu Ida. Ibu Ida. mau berikan sambutan, Bu. Tadi. Oh, iya. Ibu mungkin sepatah dua patah kata, Bu, untuk memberikan sambutannya dalam menghadapi nanti tahun baru 1442 Hijriah. Mungkin nanti bisa memberikan nasihat kepada peserta didik MAN 22 Jakarta untuk tahun ke depannya. Motivasi buat kita, Mes. Ya, memberikan motivasi, Bu. Biar kita semangat ke MAN 22. Iya. Ibu mohon di-unmute, Bu. Suaranya belum kedengaran. Ya, siap. Oke, sudah Ibu. Ya. Bisa dimulai? Iya, Ibu, untuk memberikan sambutannya dalam acara kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Kepada yang terhormat Ibunda Haji Ida Susilawati MM, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil MAN 22 Jakarta, terutama Wakil Bidang Kurikulum Ibu Ade dan stafnya Pak
Ibu Septi Dewi. Yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Ade yang sekarang digantikan dengan Pak Irwan MPD serta stafnya Pak Kurniawan, dan Wakil Bidang Kehumasan Ibu Pramesti, dan Wakil Bidang Boarding yaitu Pak Haji Sugiana Zen, dan Wakil Bidang Sarana Prasarana Bapak Nasrullah, Bapak KURTU yang mungkin hadir, dan para bendahara, baik bendahara BOP, bendahara DIPA, Ibu Lailatul Arifah, dan Ibu Hanifah, dan Pak Salam, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru MAN 22 Jakarta beserta karyawan, dan seluruh anak-anakku kelas 10, 11, 12 MAN 22 Jakarta yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari mulai sore tadi hingga malam ini kita bersama-sama berkumpul walaupun di rumah masing-masing melalui virtual ini, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih bisa berjumpa walaupun lewat Zoom atau virtual. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan buat baginda Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Ibu sayangi, sekarang kita sudah melepaskan tahun yang baru saja berlalu di sore tadi, tepatnya di Ba'da Asyar, yaitu tahun hijriah kita 1441 hijriah, dan sekarang kita memasuki tahun baru 1442 hijriah. Yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan di tahun 1441 hijriah, semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan, ridhonya apa yang sudah kita lakukan, walaupun kita sudah beberapa bulan ini berada di tengah-tengah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan anugerah hidup dan nikmat sehat walafiat. Itu yang sangat kita syukuri. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, para wakil, Bapak Ibu guru, wali kelas, karyawan, serta seluruh siswa, anak-anakku yang Ibu banggakan. Walaupun yang baru ini kelas 10 kita belum bertemu muka, tapi Ibu rasa anak-anak semua sudah mengenal, baik dari pimpinan maupun para Bapak Ibu guru yang membimbing kalian semua, ya, untuk di tahun 2019-2020 maksud Ibu, di tahun Masehinya, di tahun Hijriahnya itu di tahun 1441, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak kurang dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan dengan tatap muka. Ini semua berkat ridho Allah, berkat karunia Allah, sehingga Bapak Ibu guru kalian bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah diharuskan sebagai kewajibannya sebagai pembimbing, sebagai pembina, sebagai pendidik. Jadi Ibu memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di tengah-tengah COVID yang melanda negara kita ini, dan kita tidak sedikit pun tidak merasa kecewa. Ya, Ibu rasa seperti itu ya, karena terbukti dari indikatornya Bapak Ibu tetap membimbing, membina, mendidik anak didiknya, yaitu kalian sebagai anak didik di MAN 22 ini, Ibu rasa tidak kurang mendapat perhatian, bimbingan, dan binaan dari Bapak Ibu guru. Saya sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai pemimpin di MAN 22 Jakarta ini tidak henti-hentinya
bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, karyawan, seluruhnya Sivitas Akademika Mandala Jakarta yang telah bekerja sama untuk membangun kemajuan madrasah kita yang kita cintai, ya, untuk sama-sama bekerja, sama-sama mendidik, sama-sama membina anak didik kita yang berada di Mandala Jakarta ini. Kemudian saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu wali kelas yang kelihatannya semakin hari semakin giat, ya, membina anak-anaknya yang sudah merupakan koordinator dari para guru-guru yang sudah ditunjuk sebagai wali kelas. Sekali lagi saya sebagai orang tua, sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Begitu juga kepada para wakil dan staf, para bendahara, tim, dan KURTU yang sudah juga memberikan motivasi, memberikan arahan, sehingga kita berjalan belajar ini walaupun lewat daring. Untuk kedepannya di tahun 1442 Hijriah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah yang tengah melanda di negara tercinta kita ini semoga cepat berlalu. Semua ini Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengangkat apa yang ada di muka bumi ini dan bisa menghilangkan apa yang ada di muka bumi ini dan bisa mendatangkan apa yang ada di muka bumi ini, yaitu kita harapkan, kita berdoa semoga kebaikan untuk di tahun 1442 ini akan segera datang ke negara kita atau ke Mandala Jakarta khususnya. Semoga kita cepat nanti bertemu muka sebelum tahun Masehi berlalu, tahun 2020, dan kita juga berharap semoga di awal tahun 1442 Hijriah ini semua kebaikan segera datang ke tempat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sekali lagi juga betul-betul terharu, tidak mengira bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi yang melanda kita, tapi Bapak Ibu guru semua semangat kelihatannya nih. Betul-betul saya bangga sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang memang sudah ditunjuk sebagai pendidik, ya, kelihatannya walaupun wabah ini katanya makin meningkat, tapi saya lihat kegiatan, keaktifan, motivasi, kemudian gairah untuk membina anak-anak ini tetap, bahkan lebih. Karena apa? Yang tidak mengenal, tadinya tidak begitu memperhatikan IT, otomatis sekarang sudah semua mengenal dan memahami menggunakan IT karena kita memang diharuskan dengan cara virtual seperti ini. Tidak mengurangi rasa sayang, hormat Ibu Ida kepada seluruh Sivitas Akademika, walaupun kita masing-masing berada di rumah, ya, tapi Ibu yakin, ya, sekarang ini Ananda semua, anak-anakku yang Ibu sayangi dari kelas 10 sampai kelas 12 yang berjumlah 600 sekian orang, mudah-mudahan mengikuti acara ini dengan seksama. Juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sugiana Zain yang telah membimbing anak-anak dan Bapak Muhammad Soleh ya yang baru ya Bu Rames. Kelihatannya ini juga semakin aktif. Mudah-mudahan MAN 22 ke depannya tambah jaya, tambah maju, tambah sukses. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anakku, Ananda semua yang menjadi siswa baru di MAN 22 Jakarta. Ibu ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung, walaupun kita belum pernah bertemu muka lewat tatap muka langsung. Tapi Ibu yakin dengan adanya virtual ini, dengan adanya daring ini,
anak-anakku yang baru sudah mengenal Bapak Ibu gurunya, sudah mengenal Bapak Ibu karyawan yang mendampingi kalian untuk administrasi, dan juga Ibu sebagai pimpinan di Mandor Jakarta ini. Semoga apa yang kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan Allah ridho dan diberikan kemudahan, diberikan perlindungan. Pertama kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19 ini, COVID-19 ini. Ibu berharap dan kita berdoa semuanya, semoga kita diberikan kesehatan, baik Ananda yang berada di kelas 10, 11, 12 beserta keluarganya, dan juga para Bapak Ibu guru, para wakil dan staf, para wali kelas, karyawan, KURTU, dan keluarga. Semoga kita mendapatkan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera wabah ini hengkang dari hadapan kita dengan izin Allah tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga madrasah bertambah jaya, sukses, bermartabat, dan hebat. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasi semangat dalam menyambut tahun baru yang nantinya mudah-mudahan doa harapan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, acara berikutnya adalah pembacaan doa awal tahun 1442 Hijriah yang akan dipandu oleh Bapak Haji Sugiana Zain. Kepada Bapak Haji Sugiana Zain, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah banyak nasihat, arahan yang kita dapati dari Ibu Kepala Madrasah, Bunda Haja Dr. Anda, Haja Ida Susilawati MM, juga dari usia yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Soleh Belsi. Yang jelas kita sudah tepat memperingati tahun baru Hijriah ini dengan yang sifatnya syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan semangat hijrah, dengan adanya semangat hijrah sehingga jadi kesuksesan yang luar biasa yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Kota Makkah yang jahiliyah menjadi kota yang bersinar, kota yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selanjutnya kita membaca doa awal tahun. Yang intinya doa awal tahun ini adalah kita yakin bahwa hanya Allah yang memiliki kekekalan, hanya Allah yang maha terdahulu, hanya Allah yang maha awal, tidak ada akhirnya. Wal awal wal akhir. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungannya dari segala godaan-godaan setan dan tentara-tentaranya, dan juga dari ajakan hawa nafsu yang membawa kepada kejelekan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang penuh takarrub kepadanya. Cukup kepada hadirin hadirat untuk mengamini saja apa yang akan kami bacakan doa di awal tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا نسألك من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول على فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل. العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والإشغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف عنا هذا الوباء يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية. ندعوك بما اشتدت طاقتنا وضعفت قوتنا. اللهم ارحمنا وأجزنا والطف بنا. اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد وباسمك العظيم فرج عنا فرج عنا فرج عنا ما أمسينا فيه وما أصبحنا فيه. أجرنا 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 يا الله أجرنا أجرنا يا الله أجرنا 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 يا الله يا كاشف الهموم يا كاشف الهموم ومفرج الكرب العظيم ويا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم أجرنا اللهم أجرنا اللهم أجرنا يا الله يا كاشف الهموم ومفرج الكرب العظيم ويا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. يسرنا اللهم يسرنا اللهم يسرنا ولا تؤثرنا. يا إلهنا يا إلهنا حاجاتنا إليك أكبر حاجاتنا إلينا أكبر. آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Wah.
Yuli Miss. Ya. Assalamualaikum. Salam. Udah sehat. Doa dong. Alhamdulillah. Terima. Prames. Ya. Oke. Udah kedengeran belum suaranya? Udah. Oh ya. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Sugiana. Dengan bacaan doa awal berakhir pula acara kita hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan. Orang mah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.